أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita mengkaji Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Al-Quran karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk kepada kaidah yang ke-8 dari Qawaidul Hisan, kaidah-kaidah dalam memahami tafsir Al-Quran. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Qaidatu Ats-Tsaminah, kaidah yang ke-8. Kata beliau, Tariqatul Quran fi takriril ma'ad. Bagaimana metode Al-Quran di dalam menjelaskan atau menetapkan al-ma'ad, hari kebangkitan. Sebelumnya, pada poin yang ke-7, beliau menjelaskan tentang metode Al-Quran dalam menetapkan nubuwah, kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya lagi, beliau jelaskan Tariqatul Quran fi takrir tauhid. Bagaimana metode Al-Quran dalam menetapkan tauhid. Jadinya ada 3 ya. Bagaimana Al-Quran menetapkan tauhid di dalam Al-Quran. Kemudian tentang kenabian, nubuah, dan tentang sekarang yang ketiga al-ma'ad. Makanya Syekh mengatakan wa hadzal aslu ats-tsalitsu minal usulil lati tafaqat 'alaiha ar-rusul wasyara'i'u kulluha. Ini landasan yang ketiga. Landasan yang ketiga dari landasan-landasan atau pokok-pokok yang sepakat atasnya para rasul. Jadi tidak ada yang rasul diutus kecuali menetapkan tauhid dan menjelaskannya kepada kaumnya. Yang kedua, tidak ada rasul yang diutus ya datang kecuali menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, tidak ada rasul yang diutus kecuali menjelaskan tentang adanya hari berbangkit kepada kaumnya. Jadi ini 3 perkara yang disepakati oleh para rasul. Jelas ya? Ini maksudnya. Dan sepakat juga syara'i kulluha, semua syariat sepakat menjelaskan al-ma'ad, adanya hari berbangkit. Dan khusus kita di dalam Al-Quran, Masya Allah, di dalam ayat Al-Quran bagaimana Allah menjelaskan hari berbangkit itu dengan rinci-rincinya. Bagaimana Allah menjelaskan yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kebanyakan dalam surah Al-Quran, khususnya surah-surah yang menjelaskan, surah yang at-tiwal, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, surah-surah yang panjang, hampir semuanya menyebutkan di dalamnya, ada yang menyebutkan al-ma'ad, tentang hari berbangkit. Ya. Karena memang inilah sebenarnya yang banyak juga diingkari oleh orang-orang kufar, tentang adanya hari berbangkit. Kata beliau, ini landasan yang ketiga dari perkara-perkara yang disepakati oleh para rasul dan sepakat seluruh syariat. Tauhid, war risalah, wa amrul ma'ad, yaitu perkara tauhid, risalah kerasulan, dan amrul ma'ad, perkara tentang hari berbangkit. Wa hasyrul ibad, sama ya, amrul ma'ad, hasyrul ibad, sama hasyrul ibad artinya dikumpulkannya seluruh makhluk. Sama hari berbangkit. Jadi ini 3. Wa hadza qad aktsarallahu min dzikrihi fi kitabihi wa qarrarahu bi turukin mutanawwi'ah. Dan perkara ini yaitu al-ma'ad, hari berbangkit,
Allah Subhanahu wa taala telah memperbanyaknya dalam Al-Qur'an menyebutnya min dzikrihi dari penyebutannya. Wa qarrarahu dan Allah tetapkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya biturukin mutanawwi'ah dengan metode yang berjenis-jenis, metode berbeda-beda. Kadang Allah sebutkan kisah, ya, bagaimana ada seorang yang tidak mempercayai hari berbangkit kemudian Allah perlihatkan kepadanya, itu kan juga sebagai bukti. Ya, beliau jelaskan bagaimana metode Al-Quran. Minha, dari metode Al-Quran menjelaskan Al-Ma'ad dalam Al-Quran. Ikhbaruhu wa huwa asdaqul qailin wa ma iktsarillahi min dzikrihi faqad aqsama alaihi fi thalathati mawadi'a min kitabih. Ini metode pertama. Bagaimana Allah menyebutkan tentang hari berbangkit dalam Al-Quran, yaitu Allah khobarkan langsung dalam Al-Quran tentang adanya hari berbangkit. Dan Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah asdaqul qailin, yang paling jujur ucapannya. Ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan dulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu yang paling jujur ucapannya, wa huwa asdaqul qailin. Allah berfirman, "Man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Bersama dengan itu Allah sebutkan dengan banyak sekali tentang adanya hari berbangkit. Allah sebutkan di dalam Al-Quran 3 tempat dengan sumpah. Yaitu dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ada 3 di dalam penyebutan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membangkitkan makhluk yang sudah meninggal, yang sudah mati. Ada 3. Pertama dalam surah Yunus ayat 53 dengan berurut, ya, dengan urutan ini. Kata Allah, wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul I wa rabbi innahu lahaq. Ini pertama. Kata Allah, wahai Muhammad, mereka meminta kabar kepadamu, meminta pengkhabaran kepadamu, apakah hari berbangkit itu benar? Apa kata Allah? Qul I wa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, demi Rabbku. Perhatikan, Allah memerintahkan nabinya untuk bersumpah dengan nama Allah. Katakanlah wahai Muhammad, demi Rabbku, innahu lahaqqun. Bahwa hari berbangkit adalah benar. Ini tempat pertama. Tempat kedua dalam surah Saba ayat 3. Di awal surah Saba. Ya, kata Allah, "Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum." Qul I wa rabbi, qul bala wa rabbi lata'tiyannakum. Tentang hari berbangkit juga. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, benar bahwa hari berbangkit itu akan datang kepada kalian pada waktunya. Tempat kedua, sumpah, ya. Tempat ketiga dalam surah At-Taghabun ayat 7. Kata Allah, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna." Yang tentang orang-orang kafir ini, mereka mengingkari hari berbangkit, kata Allah, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna." Orang-orang kafir mengatakan mereka tidak akan dibangkitkan. Kata Allah, "Qul," kata oleh Muhammad, "bala." Sekali-kali tidak, "wa rabbi," demi Rabbku, "latub'atsunna," kalian akan dibangkitkan. Jadi ini metode Allah menyebutkan ada berbangkit, ya, dengan sumpah. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Tiga tempat dalam Al-Quran. Dalam surah Yunus ayat 53, dalam surah Saba ayat 3, dan dalam surah At-Taghabun ayat 7. Ini yang Syekh maksud. Ini metode, ya. Ini thariqah Al-Quran dalam menetapkan adanya hari berbangkit. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam sebagian kitabnya namanya Fatawa, dengan penelitian beliau katakan bahwa ternyata seluruh agama tidak ada yang mengingkari adanya hari berbangkit, kecuali sebagian dari firqah Nasara.
Kecuali sebagian dari firqah Nasara. Itu pun kebanyakan firqah Nasara kan kebanyakan kan orang Nasara juga terbagi 72 golongan kan? Iya. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Disebutkan dalam sebagian bukunya bahwa ternyata menurut penelitian beliau, beliau baca dalam buku-buku Nasrani apa dan seterusnya, ya, beliau teliti ternyata tidak ada yang mengingkari al-ma'ad. Tidak ada yang mengingkari hari berbangkit. Semuanya menetapkan hari berbangkit kecuali sebagian kecil dari firqah Nasara. Kecuali sebagian kecil dari firqah Nasrani. Ya. Tapi kebanyakan mereka juga menetapkan adanya hari berbangkit. Karena memang tidak bisa, akal tidak bisa keluar dari situ. Bahkan dalam buku-buku mereka, dalam kitab-kitab mereka, ya, dalam kitab suci mereka, ada juga penyebutan hari berbangkit. Jadi memang mereka tidak bisa mengingkari itu. Dan mereka saksikan dengan mata mereka bagaimana korina-korina atau tanda-tanda yang menjelaskan itu. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian metode kedua, minha. Bagaimana Al-Quran menetapkan al-ma'ad, hari berbangkit, al-ikhbaru bikamali kudratillahi ta'ala wa nufudi masyiatihi. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kesempurnaan kemampuannya wa nufudi masyiatihi. Dan bagaimana kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berjalan. Terwujudnya masyiahnya. Jadi dalam Al-Quran Allah jelaskan kesempurnaan kemampuannya dan kehendak Allah itu nufud, berjalan, terwujud. Ketika Allah kehendaki sesuatu, tidak ada yang halangi, maka terwujud kehendak Allah itu. Itu nufud namanya. Ya. Ketika Allah inginkan sesuatu, itu pasti terjadi. Allah takdirkan sesuatu, itu terjadi. Faqada'at, toib. Kata beliau, wa annahu la yu'jizu syai' fa'iadatul ibadi ba'da mautihi fardun min afrodi athari kudrati. Faham ini ya? Dan kata beliau, dikembalikannya Allah, kata beliau, wa annahu la yu'jizu syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membuat Allah lemah. Tidak ada yang Allah tidak mampu. Dan dikembalikannya hamba setelah kematian mereka, ini salah satu, termasuk dari salah satu perkara, ya, yang menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode Allah juga dalam Al-Quran dalam menetapkan hari berbangkit yaitu dengan menyebutkan kemampuannya secara umum. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lemah, tidak ada yang Allah tidak mampu. Kemudian kalau Allah berkehendak tidak mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ketika Allah menghendaki sesuatu tidak ada yang menghalangi, pasti terjadi itu. Nah, salah satunya adalah ketika Allah menjelaskan adanya hari berbangkit. Jelas ya? Berarti ya dengan itu kita katakan kita yakin dengan itu karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemampuannya, kudrohnya, kehendaknya, dan selalu terwujud kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perkara itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yang sudah mati. Ini metode juga dalam Al-Qur'an. Dan ini banyak ayatnya. Ya. Wa minha tadhkiruhu al-ibad bin nash'atil ula. Ya. Yaitu metode ketiga, yaitu Allah peringatkan hambanya tentang nash'atil ula, tentang penciptaan yang pertama. Maksudnya begini, ketika Allah jelaskan adanya hari berbangkit, yang Allah ungkap adalah penciptaan kalian wahai manusia ketika sebelum ada. Kalau Allah jelaskan tentang penciptaan makhluk yang dulu tidak ada menjadi ada, berarti untuk mengembalikan yang sudah ada kan lebih gampang. Ini metode akal sebenarnya. Jelas ya? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
Belum datangkah kepada manusia dulu mereka sesuatu yang lam yakun syai'an madhkura, sesuatu yang tidak disebut-sebut, sesuatu yang tidak ada. Nah, ini di antara bentuk metode Allah menetapkan hari berbangkit dengan memberikan peringatan kepada manusia tentang penciptaannya yang dulu belum ada. Metode ini metode supaya manusia ketika baca Al-Quran, oh, dulu kita tidak ada, kemudian Allah adakan. Berarti untuk membangkitkan yang sudah ada, ya, lebih gampang. Kan sudah ada sebelumnya. Yang belum ada saja sebelum Allah adakan dengan mudah tanpa kesulitan, ya kan? Bagaimana dengan membangkitkan, mengembalikan yang sudah ada itu? Lebih mudah. Ini maksudnya ya. Wa anna alladhi awjadahum wa lam yakunu syai'an madhkura la budda an yu'idahum kama bada'ahum. Wa aada hadzal ma'na fi mawadi'a katsiratin bi asaliba mutanawwi'atin. Kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan makhluk, mengadakan manusia, walam yakunu, dan dulu mereka tidak ada. Ya kan? Lam yakunu syai'an madhkura, mereka sesuatu yang tidak disebut-sebut. La budda an yu'idahum, maka pasti dikembalikan. Pasti dikembalikan. Kama bada'ahum, sebagaimana mereka diciptakan pertama kali. Sebagaimana mereka diawali penciptaannya. Wa ada hadzal makna, dan Allah mengulangi perkara ini dalam Al-Quran. Masih di berbagai surah Allah sebutkan tentang penciptaan manusia yang dulu tidak ada. Di beberapa tempat sangat banyak dalam Al-Quran. Bi asaliba mutanawiyah, dengan uslub, dengan metode-metode yang berbeda-beda. Jelas ya? Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Kalau dirinci ayat-ayatnya, Masya Allah. Disebutkan satu persatu ayatnya, banyak ya. Wa minha, di antara perkara itu, di antara metode Al-Quran dalam memaparkan adanya hari berbangkit, yaitu ihya'ul ardil hamidah al-mayyitah ba'da mautiha. Yaitu ketika Allah menjelaskan bagaimana Allah hidupkan bumi yang hamidah, yang kering, ya, yang mati, ba'da mautiha, ya, setelah matinya dia. Ya. Jadi Allah bangkitkan bumi, Allah hidupkan kembali yang sebelumnya dia kering, ya, mati, Allah hidupkan kembali. Allah sebutkan bagaimana Allah hidupkan bumi itu. Wa annal ladzi ahyaha sayuhyil mauta. Allah jelaskan bahwa yang menghidupkan bumi itu adalah dia yang mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Sayuhyil mauta, yang menghidupkan yang mati. Wa qarrara dzalika biqudratihi, dan Allah tetapkan perkara itu dengan kemampuannya, ala ma huwa akbar min dzalik, pada apa-apa yang lebih besar daripada itu. Wa huwa khalqus samawati wal ard, itu penciptaan langit dan bumi. Yaitu metode, dalam hal ini Syekh jelaskan bahwa salah satu metode Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-ma'ad adalah tentang bumi. Sekarang kan kita bahas hari berbangkit kan? Nah, kaitannya dengan bumi apa? Yaitu ketika Allah jelaskan tentang Allah hidupkan bumi, Allah ciptakan langit dan bumi, dan di mana manusia memahami bahwa manusia itu lebih kecil daripada langit dan bumi. Paham? Langit dan bumi lebih besar. Tapi bersama dengan itu Allah mampu dengan mudah, tanpa kesulitan, ya, Allah menghidupkan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Berarti untuk membangkitkan manusia lebih mudah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Tapi jangan kita memahami, ya, perhatikan. Oh, berarti Allah agak kesulitan menciptakan langit dan bumi daripada manusia. Lebih sulit menciptakan langit dan bumi daripada manusia. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau kita iya. Kalau kita mungkin kalau membuat sesuatu yang besar lebih sulit daripada membuat sesuatu yang kecil. Ya kan?
Di sisi Allah tidak ada yang gampang, tidak ada yang sulit. Ya, tidak apa ya, tidak bisa dikatakan pada Allah ada yang gampang, ada yang sulit. Semua gampang bagi Allah. Paham ya? Tidak ada perbedaan menciptakan yang besar atau yang kecil. Karena di sisi Allah tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Paham maksudnya? Di sisi Allah tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Kalau di kita iya, besar. Tapi di sisi Allah semua kecil. Paham ya? Di sisi Allah juga, ini penting untuk kita jelaskan sebenarnya. Ini akidah sebenarnya. Akidah. Di sisi Allah tidak ada yang jauh, tidak ada yang dekat. Paham? Bisa dipahami? Kalau kita iya, yang jauh ada, kita kecil, tidak bisa lihat kalau yang jauh. Semakin dekat, semakin besar. Pendengaran juga manusia. Ada yang didengar nyaring, agak keras. Ada yang samar-samar didengar. Itu manusia. Nah pada Allah tidak ada yang seperti ini. Jangan kita memahami malaikat di atas, itu lebih dilihat oleh Allah daripada kita yang di bawah. Oh jangan pahami seperti itu. Tidak bisa. Itu makhluk. Bisa dipahami ya? Bukan berarti ketika malaikat di atas, ya, makhluk yang didekatkan dengan Allah, muqarrabun, mereka dekat dengan Allah, bukan berarti mereka lebih dilihat daripada kita yang di bawah. Bukan, tidak begitu. Kalau kita katakan seperti itu berarti ya sama apa bedanya dengan makhluk? Yang dekat jelas dilihat, yang jauh kecil. Paham ya? Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dekat dan yang sama semua. Iya. Jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Tidak ada yang jauh, dari yang dekat, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tidak bisa tidak berbanding itu. Nah, kalau manusia ya berbanding, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang sulit, ada yang mudah. Jelas ya? Bagaimana kita katakan ada yang kecil, ada yang semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah bagi Allah, tidak ada yang menyulitkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi ketika Allah menyebutkan itu perbandingan di sisi manusia. Jadi Allah menyebutkan khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi, ya, langit dan bumi itu lebih besar daripada manusia. Kita saksikan itu, kita tinggal kita keliling dunia, kita tidak dapat ini ujungnya di mana. Kita kecilin dibanding dengan dunia. Ya kan? Langit juga itu satu kali kita ditindisin habis kita. Kita saksikan ini langit besar sekali. Ya. Ini mudah bagi Allah langit dan bumi itu diciptakan, apalagi manusia yang dibangkitkan. Itu perbandingannya di sisi kita. Ya. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mudah tidak sulit bagi Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Itu dibanding dengan menciptakan manusia. Dibanding dengan menciptakan manusia, semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jadi Allah menyebutkan yang lebih besar daripada manusia itu langit dan bumi. Wal makhluqatil azimah, dan makhluk-makhluk yang besar yang lainnya. Seperti apa misalnya yang besar daripada langit dan bumi? Kursi. Ya. Nabi jelaskan bahwa langit dan bumi dibanding dengan kursi Allah yang kata Allah wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah melingkup langit dan bumi. Kata Nabi SAW perbandingannya seperti gelang ya, di padang pasir. Kursi itu sebagai padang pasir perbandingannya. Langit dan bumi gelang. Kemudian dibanding lagi dengan arsy. Kata Nabi SAW, arsy dengan kursi, itu kursi seperti gelang. Arsy, padang pasir yang luas. Bagaimana lagi dengan arsy dibanding dengan langit dan bumi? Bagaimana kita yang kecil? Ya. Di dalam Al-Quran saja Allah katakan bahwa, wahai manusia lihat, langit dan bumi lebih besar daripada kalian. Mudah bagi Allah. Ya. Apalagi dengan arsy, apalagi dibanding dengan kursi langit dan bumi itu. Famata athbatal munkiruna lidzalik, ini subhanallah, kata beliau, maka kapan
orang-orang yang mengingkari menetapkan itu, maksudnya sudah menetapkan itu, orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, tidak bisa mereka pungkiri bahwa langit dan bumi lebih besar daripada kita. Faham? Kalau Syekh mengatakan, nah, kapan orang-orang yang mengingkari hari berbangkit sudah menetapkan itu dan mereka tidak bisa mengingkari hal itu, maka fali ayyi syai'in yastab'iduna ihya al-mauta. Maka apa alasan mereka untuk mengatakan, untuk menganggap jauh dihidupkannya orang yang sudah mati? Sementara kalian mengakui bahwa langit dan bumi yang lebih besar daripada manusia, itu mudah bagi Allah dicipta. Mudah bagi Allah menghidupkan kembali. Ya. Kata Allah, yauma tubaddalu ardu ghairu ardi was samawat. Hari pada waktu itu kata Allah, pada hari kiamat nanti Allah ganti bumi dengan bumi yang lain. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, kalau kalian sudah menetapkan itu, sekarang apa alasan kalian untuk mengingkari manusia itu dibangkitkan? Sementara kalian mengakui bahwa langit dan bumi Allah cipta dengan mudah. Ya kan? Tidak usah dibandingkan langit dan bumi dengan manusia. Kita tinggalkan langit dan bumi. Manusia itu saja kembali perbandingannya. Yang dulu tidak ada menjadi ada. Berarti membangkitkan yang sudah ada sebelumnya itu kan lebih mudah. Apalagi kalau mau dibandingkan manusia yang sudah ada dikembalikan oleh Allah, mau dibandingkan dengan ketika Allah ciptakan langit dan bumi yang belum ada dulu, kemudian Allah adakan. Lebih jauh lagi perbandingannya. Ya kan? Ini yang Syekh ingatkan di sini. Lebih jauh perbandingannya. Wa hadza tariqun qarrara bihin nubuwah wa amrul ma'ad. Ini metode menetapkan kenabian dan perkara hari berbangkit. Taib. Kata beliau, wa qarrara dzalika bi si'ati ilmihi wa kamali hikmatihi wa annahu la yaliku bihi wa la yuhsinu an yatruka khalqah sudan muhmalin la yu'marun wa la yunhaun wa la yusabun wa la yu'aqabun wa hadhihi tariqun qarrara bihin nubuwah wa amrul ma'ad. Sudah selesai. Kata beliau berikutnya, wa qarrara dzalika bi si'ati ilmihi. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan menyebutkan keluasan ilmunya dan kesempurnaan hikmahnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ya meninggalkan manusia, meninggalkan makhluk sudan begitu saja. Muhmalin, dibiarkan. Ini salah satu metode juga dalam Al-Quran. Allah menetapkan hari berbangkit. Yaitu Allah menjelaskan kesempurnaan hikmahnya bahwa ketika Allah menciptakan makhluk, tidak mungkin Allah membiarkan begitu saja. Setelah dicipta, kemudian dibiarkan. Ya, tidak diperintah, la yu'marun wa la yunhaun, dan tidak dilarang. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka dia ditinggalkan begitu saja? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa la yuftanun. Ya. Apakah manusia itu menyangka dibiarkan begitu saja, tidak diberikan ujian? Ujian itu perintah dan larangan. Dan beberapa ayat yang lain yang menyebutkan itu. Ya, jadi ini Allah menyebutkan keluasan hikmahnya, keindahan hikmahnya, bahwa Allah tidak mungkin membiarkan manusia setelah dicipta begitu saja. Tidak diperintah, tidak dilarang. Imam Syafi'i menafsirkan ayat hasabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja? Maknanya la yunha wa la yu'mar, tidak diperintah, tidak dilarang. Ya. Taib. Wala yusabun, apakah mereka menyangka mereka tidak dibalas? Wala yu'aqabun, dan tidak diberikan siksaan hukuman. Wa hadza tariqun, ini juga metode kata beliau yang dengannya Allah menetapkan kerasulan, kenabian dan perkara hari berbangkit. Itu ketika manusia meyakini bahwa Allah akan membalas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari apa yang mereka lakukan, manusia amalkan,
Berarti ini akan adanya hari berbangkit. Adanya hari berbangkit. Taib. Wa mimma qarrara bihil ba'ats wa mujazatul muhsinin bi ihsanihim wal musiin bi isaatihim ma akhbara bihi min ayyamihi fil umamil madiyah wal qurunil ghabirah kaifa najjal anbiya'a wa atba'ahum wa ahlakal mukadzibina lahum al munkirina lil ba'thi wa nawa 'alaihim luqubati wa ahalla bihimul mathulath fa hadha jazaa'un muajjal wa namudhaj min jazaa'il akhirah arahu Allahu ibadah liyahlika man halakan bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Di antara metode Allah menetapkan hari berbangkit dan hari pembalasan, ya, dibalasnya orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan mereka yang berlipat, dan dibalasnya orang-orang yang berbuat dosa dengan kejelekan mereka, yaitu apa-apa yang Allah khabarkan dari waktu-waktu perkara-perkara yang apa yang terjadi dari umat-umat yang telah berlalu, umat-umat yang terdahulu, wal qurunil ghabirah, dan masa-masa sebelumnya, yaitu bagaimana Allah menyelamatkan para nabi dan pengikutnya, dan bagaimana Allah menghancurkan, membinasakan orang-orang yang mendustakan para rasul, dan bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hukuman mereka berbeda-beda. Ya, bagaimana Allah jadikan kaumnya Nabi Lut, ya, waja'alna 'aliyaha safilaha. Ya, Allah hukum Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut itu tidak pernah dihukum yang sebelumnya. Karena memang kata Allah, dosa yang kalian lakukan adalah dosa yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Ya kan? Itu ya, kalian mendatangi sesama jenis. Maka hukumannya juga hukuman yang tidak pernah disiksa manusia seperti itu. Itu Allah jadikan atas bawah, bawah atas. Ngeri itu, bagaimana itu siksaan itu? Allah jadikan yang atas jadi yang bawah, bawah jadi yang atas. Ini saya goyang sedikit, bergetar sedikit, sudah lari ke sana kemari manusia. Ini Allah jadikan waja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang atas jadi yang bawah, bawah jadi yang atas. Dan kita tidak bisa bayangkan siksaan yang menimpa kaumnya Nabi Lut. Ya, jelas ya. Ada yang tenggelamkan ke dalam tanah, itu Qarun. Ada yang tenggelamkan ke dalam laut, itu Firaun. Ada yang disiksa dengan dikirimkan angin kencang berserta batu-batu, ya, berserta batu-batu kecil. Ada yang dibinasakan oleh Allah dengan suara yang menggelegar dari langit, tiba-tiba tersungkur mati semua. Ya, jadi berbeda-beda hukumannya. Ya, karena mereka juga selain kesyirikan yang mereka lakukan, ada dosa yang mereka lakukan juga selain kesyirikannya. Taib. Wa ahalla bihimul mathulath, dan Allah sebutkan, Allah halalkan bagi mereka, Allah, ya, berikan kepada mereka siksaan, maka fahadza jazaa'un muajjal. Ini subhanallah tidak sampai di sini sebenarnya. Ya, faedah ini. Maksudnya ini cara istinbat yang sangat dalam. Kata boleh fahadza jazaa'un muajjal. Maka kalau ini kita perhatikan, kita baca Al-Quran, bagaimana Allah siksa ini semua kaum ini. Ya kan? Sebenarnya orang yang cerdas itu sudah bisa mengambil kesimpulan dari itu. Berarti ini ada hari pembalasan ini. Kelak. Ya kan? Karena kata beliau, di dunia saja sudah dibalas. Di dunia saja sudah diberikan ukubah. Di dunia saja sudah diberikan hukuman dari kedustaan mereka, dari perbuatan mereka mengingkari para rasul. Makanya kata Syekh, di sini kita bisa mengambil pelajaran, ini jazaan muajjal, ini balasan yang dipersegerakan. Ya kan? Ini contoh-contoh dari balasan akhirat yang Allah perlihatkan kepada hambanya. Tapi kan, ya, tidak semua orang bisa mengambil ilmu di situ. Hanya orang-orang yang cerdas saja. Itu tanda-tanda yang bagi orang yang cerdas. Ketika mereka baca Al-Quran, bagaimana Allah sebutkan hukuman-hukuman yang berbeda-beda terhadap kaum yang menentang para rasul.
Berarti ini bukti yang sangat jelas akan adanya hari berbangkit. Kan di dunia saja Allah sudah balas perbuatan mereka. Ya kan? Kata beliau, liyahlaka man halaka am bayyinah. Ini contoh ini agar ya Allah semakin binasakan orang-orang binasa dengan petunjuk itu dan semakin menghidupkan yang hidup dengan petunjuk. Terakhir kata beliau, wa min dzalika ma arallahu ibadahu min ihya'ihi al amwat fid dunya. Ini yang jelas ya, dengan ini bukti sudah. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hambanya bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati di dunia. Kapan ini? Sebagaimana Allah sebutkan tentang kama zakarahullahu an sahibil baqarah. Pemilik sapi itu ya, yang dalam suratul Baqarah. Tahu kan kisahnya kan? Sapi itu sudah mati, diperintahkan mereka memukulkan sebagian anggota tubuh sapi itu kepada sapinya. Tulangnya, Allah hidupkan kembali sapi itu. Dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah. Demikian wal ulufum min bani Israel, sekelompok bani Israel yang keluar itu yang tidak percaya hari berbangkit, diperlihatkan oleh Allah, dihidupkan kembali. Waladzi marra ala qaryatin wa hiya khawaytun ala urushiha, ini juga ada kisah dalam suratul Baqarah. Jadi ada tiga kisah dalam suratul Baqarah semuanya. Allah bangkitkan langsung di tempat itu, Allah perlihatkan kepada yang ada pada kejadian itu, manusia. Dibangkitkan, Allah membangkitkan yang sedang ada. Jadi ada tiga kisah. Itu semua pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah membangkitkan yang sudah mati. Wa qissatu Ibrahim al-Khalil wa tuyur. Nah, ini juga jadi 4. Semuanya 5 ya, ada 5 semua kalau tidak salah. Ibnu Utsaimin sebutkan semuanya kumpul dalam Syarah Ushulus Salasa. Dan semua dalam suratul Baqarah. Demikian pun dalam suratul Baqarah juga, masih dalam suratul Baqarah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan burung itu. Nah, baca kan? Bagaimana Nabi Ibrahim ingin diperlihatkan oleh Allah. Beliau ingin meminta diperlihatkan bagaimana Allah membangkitkan yang mati. Ya. Wa qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, perlihatkan saya bagaimana Engkau membangkitkan yang mati. Kata Allah, qala alam tu'min, kamu belum beriman? Qala bala walakin litma'inna qalbi. Tidak ya Allah, saya sudah beriman, tapi untuk meyakinkan hati, lebih yakin lagi. Supaya masuk keyakinan Ibrahim alaihissalam ke ainul yakin. Ya. Kan tingkat keyakinan manusia berapa tingkat? 3 kan? Ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Keyakinan kita terhadap surga dan neraka ini masih kita yakin, betul yakin. Nggak boleh ragu. Kalau ragu kafir kan? Nggak boleh ragu dengan adanya surga dan neraka. Kita harus yakin. Tapi keyakinan kita terhadap surga dan neraka ini baru tingkatan pertama, yaitu ilmu yakin. Baru kita yakin karena dengan ilmu. Ketika kita sudah lihat neraka dan surga, kita sudah lihat surga dan neraka itu kita dengan mata kepala kita, maka naik ke tingkatan iman itu, keyakinan itu naik menjadi ainul yakin. Paham? Ketika itu sudah masuk ke dalamnya, kita sudah rasakan, wah surga betul-betul nikmat. Naik keyakinan itu menjadi hakul yakin. Nah, Ibrahim alaihissalam sudah yakin dengan ilmunya bahwa Allah pasti bangkitkan yang sudah mati. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam ingin melihat, ingin naikkan keyakinannya ke ainul yakin, diperlihatkan oleh Allah. Kata Allah, ambil kau burung. Kamu patahkan burung itu, kepalanya, patahkan semua. Cincang-cincang burung itu. Kemudian kamu letakkan ya bagian tubuhnya burung itu ke beberapa gunung. Dipisah-pisah kemudian dihambur. Ternyata burung itu datang bersegera kepada Nabi Ibrahim. Langsung. Yakin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Taib. Ini dalam surat Al-Baqarah juga. Wa ihya'u Isa bin Maryam lil amwat. Bagaimana Isa alaihissalam membangkitkan yang menghidupkan yang sudah mati. Dalam surah Al-Imran ya. Ya. Ini juga bukti bagaimana Nabi Isa alaihissalam menghidupkan yang mati. Tentunya semua dengan izin Allah ya. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam.
Wa ghairihima mimma arahu Allahu ibadahu fi hadzal dar. Dan selainnya dari apa-apa yang Allah perlihatkan dari manusia, dari hamba tentang adanya hari berbangkit di dunia ini. Ya. Liya'lamu, semua itu tujuannya apa? Agar mereka tahu annahu qawiyyun dzuqtidar. Agar mereka tahu dan agar mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha mampu. Wa annal ibada la budda an yaridu darul qarar. Agar mereka tahu bahwa hamba itu, bahwa manusia itu pasti dan pasti akan mendatangi darul qarar, negeri akhirat, negeri kekal, negeri tempat tinggal. Jelas ya? Immal jannah wa imman nar. Kalau bukan mereka di sorga, maka tempatnya di neraka. Ini akhir perjalanan manusia. Wahadil ma'ani abadaha Allahu wa a'adaha fi mahallin kathirah wallahu alam. Dan ini kata beliau, makna-makna ini Allah nampakkan, Allah ulangi, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya, fi mahallin kathirah, di tempat yang banyak. Maksudnya tentang adanya hari berbangkit. Ini masih banyak di dalam Al-Quran. Ini cuma berapa beliau sebutkan. Ibnu Utsaimin sebutkan, saya bacakan sedikit taklik Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa inna ma abdallahu subhanahu wa ta'ala wa ada li sababain. Ada dua faidah Ibnu Utsaimin sebutkan kenapa Allah nampakkan perkara ini dalam Al-Quran dan kenapa Allah ulang-ulangi. Ya, kenapa Allah nampakkan tadi kisah-kisah itu yang Allah perlihatkan di depan mata mereka. Allah bangkitkan yang sudah mati. Allah hidupkan kembali yang sudah mati. Dan kenapa ini Allah ulang-ulangi dalam Al-Quran? Ini dengan dua sebab. Yang pertama kata Ibnu Utsaimin, quwwatul munazi'il mukabir, quwwatul munazi' wal mukabir wal mu'anid al munkir. Wa kullama al qawi al inkar wa kathrul ma'anid wa kathrul mu'anid fa innahu la budda ay yukarrira al amra wa rid'an lahu wa itsbatan lil haqq. Masyaallah. Kenapa Allah jelaskan perkara ini? Ya, bahkan Allah nampakkan di depan mata mereka, Allah hidupkan yang mati. Kenapa? Karena kuatnya pengingkaran orang-orang kafir, kuatnya pengingkaran kesombongan mereka terhadap hari berbangkit. Jelas? Maka semakin kuat pengingkaran orang-orang yang mengingkari perkara tersebut, ya, maka semakin kuat juga bukti-buktinya. Semakin kuat juga dalil-dalilnya yang disebutkan, semakin banyak. Untuk apa? Rid'an, supaya mereka jera dengan keyakinan itu, ya, supaya mereka tetapkan yang benar. Itu adanya hari berbangkit. Paham? Sama dengan tiga perkara yang disebutkan tadi, tauhid, kerasulan, kenabian, dan al-ma'ad, hari berbangkit. Ini diulang-ulang. Karena ini sebabnya, besarnya pengingkaran di situ. Jelas ya? Kedua, asani li ahamiyatil iman bil yaumil akhir, li'anna man lam yu'min bil yaumil akhir lam ya'mal. Fa innal insan idza kana yaqul ma thamma ba'thun wala jaza'un wala hisab, fa wala ya'mal ma dama yaqulu ana in fa'altul khati'ah aw fa'altu hasanah fa huwa alayya sawa fala ya'mal. Falihadza kana Allah azza wa jalla yukthiru min dzikril ba'ts ba'dal maut. Yang kedua sebabnya kenapa diulangi banyak dalam Al-Quran tentang hari berbangkit, karena pentingnya keimanan kepada hari akhirat. Karena siapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka pasti dan pasti tidak akan pernah beramal, tidak akan pernah beriman kepada Allah. Faham ya? Kenapa orang kafir hidupnya foya-foya, senang-senang, kayak tidak ada susahnya? Kenapa? Karena dasar pemikiran mereka, karena mereka mengingkari hari berbangkit. Di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Orang kafir ini. Kita hidup di dunia itu, kita hanya ada yang mati, ada yang lahir. Mati setelah itu selesai. Lahir, ada yang mati. Namutu wa nahya. Hidup,
dan mati. Itu ucapan mereka. Jadi selama ini diyakini untuk pasti tidak ada juga keimanan dan amalan pasti. Beda dengan orang beriman, mereka karena yakinnya mereka dengan hari akhirat, makanya mereka beramal. Itu karena yakinnya mereka dengan adanya hari balasan. Tapi orang kafir tidak. Orang kafir tidak. Apalagi orang musyrikin. Ya, makanya dalam Al-Quran itu orang musyrikin itu yang banyak yang disebutkan itu yang mengingkari itu orang musyrikin. Makanya mereka tidak mau beriman kepada risalah ke Rasulullah Nabi SAW, tidak mau beriman dengan mentauhidkan Allah, tidak mau. Salah satu penyebabnya adalah ini. Ya, dan ini Syekh sebutkan juga di dalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masailul Jahiliyah. Salah satu perangai orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin jahiliyah. Karena memang mereka menolak al-ma'ad, menolak hari berbangkit. Itulah yang menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena ini yang menyebabkan. Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan di sini. Jadi kata beliau, selama dia meyakini tidak ada hari berbangkit, maka tidak akan pernah beramal. Nah, berarti sih kita mengambil satu faedah bagi kita orang-orang beriman. Kalau kita mau meningkatkan amalan, ya istiqomah dalam beramal, bahkan mau meningkatkan amalan soleh, tambah keyakinan dengan hari berbangkit. Ya kan? Tambah keyakinan kita dengan hari berbangkit. Semakin yakin kita dengan hari berbangkit, semakin kuat amalan, semakin rajin beramal, semakin kuat dalam mengamalkan amalan soleh. Ya. Bagaimana itu? Makanya itulah hikmahnya kenapa Nabi sering-sering ingat kita tentang kematian kan? Ya kan? Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan. Perbanyak. Kenapa? Karena semakin banyak mengingat kematian, semakin banyak amalan. Semakin banyak mengingat kematian, semakin kuat keimanan, semakin yakin dengan adanya hari berbangkit. Seperti itu keadaannya. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahi kuburan. Dianjurkan sudah. Fa innaha tudzakirkumul akhirah. Karena dengan berziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian dengan hari akhirat, hari kebangkitan. Jadi itu seperti itu. Jadi itu hikmah kenapa Nabi mengajurkan kita sering mengingat akhirat. Supaya tetap dalam amalan, beramal, jaga amalan itu. Ya, karena Syekh katakan selama dia meyakini itu layak amal. Selama manusia mengatakan di sana tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari pembalasan, tidak ada hisab, maka hasilnya adalah mereka tidak akan pernah beramal. Mereka tidak akan pernah beramal. Selama dia masih meyakini, kalau saya amalkan satu dosa, saya amalkan satu kebaikan, itu sama saja bagi saya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Selama manusia masih meyakini seperti ini, fala ya'mal, tidak akan pernah beramal. Jelas? Falihada kana Allah azza wa jalla yukthir. Oleh karena itu, itulah sebabnya. Oleh karena itu kata beliau, Allah memperbanyak perkara dalam Al-Quran. Memperbanyak menyebutkan tentang hari berbangkit. Ya, bahkan subhanallah dalam surah Yasin. Yang mungkin kita kebanyakan kaum muslimin menganggap surah Yasin itu punya keutamaan, bahkan ulama mengatakan semua keutamaan surah Yasin itu lemah haditsnya. Ya, bahkan di dalam surah Yasin disebutkan qaulu man ba'atsana mim marqadina hadza. Ya kan? Ketika mereka dibangkitkan, mereka mengatakan qaulu man ba'atsana mim marqadina hadza. Mereka mengatakan siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ini ucapan manusia yang dalam surah Yasin. Ketika Allah sudah bangkitkan mereka pada hari kiamat nanti, mereka mengatakan, "Wih, celaka kami." Tiba-tiba bangun. Siapa yang bangunkan kami ini? Lagi anak tidur. Siapa yang bangunkan kami ini? Mereka merasakan kematian sudah. Mereka anggap mereka tidak dibangkitkan. Ketika mereka dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa ini istibad. Mereka menganggap jauh hal itu. Sampai tidak sadar mereka katakan,
Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Itu dalam surah Yasin itu ada. Jelas ya? Baik. Dan ini kata beliau, wadarbul amsal, ini pencontoh-pencontoh yang sangat banyak. Baik, ini akhir dari kaidah yang keempat, kaidah yang ke-8 tentang takril ma'ad. Ya, takrir al-ma'ad. Jadi sudah tiga ya, tiga yang beliau sebutkan. Semuanya sepakat para rasul dan semuanya sepakat syariat-syariat sebelumnya. Itu tentang tauhid, tentang kerasulan dan adanya hari hari berbangkit. Dan ini kaitannya ada semua kaitannya ya. Terkait semua erat ini tiga. Seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kembalinya kepada ya, kebahagiaan dia di hari akhirat. Ini tiga ini. Ya, selalu bergandengan. Baik, kita cukupkan dulu insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada kaidah yang sembilan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin.
Kemarin isi surat Jumat itu kan, Pak Ustaz. Jumat. Ini guys. Ini si kemarin surat Jumat.